warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa binasta'inu ala umri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Furqan MFT selaku dosen pengampu mata kuliah Tafsir Tarbawi, teman-teman semua yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fida Amelia, kelas Tafsir Tarbawi B, jurusan Pendidikan Agama Islam dengan NIM 2119116. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang metode pendidikan dalam lingkup khusus metode dakwah. Langsung saja, metode dakwah terbagi menjadi dua kata, metode dan dakwah. Metode dari segi bahasa berasal dari dua kata, yaitu meta, melalui, dan hados, jalan atau cara. Dengan demikian dapat diartikan bahwa metode adalah cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Jadi ketika kita akan melakukan suatu hal, pasti kan kita membutuhkan cara atau strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, ini yang dinamakan dengan metode untuk mencapai suatu tujuan. Sumber lain juga menyebutkan bahwa metode berasal dari bahasa Jerman, yaitu metadika, artinya ajaran tentang metode. Dalam bahasa Yunani, metode juga berasal dari kata metados yang artinya jalan. Dalam bahasa Arab disebut torik. Metode berarti cara yang telah diatur dan melalui proses pemikiran untuk mencapai suatu maksud. Itu pengertian dari metode. Sedangkan dakwah adalah ajakan atau seruan mengajak seseorang untuk mencapai suatu kebaikan atau mengajak seseorang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya metode dakwah adalah cara-cara tertentu yang dilakukan oleh seseorang dai kepada mad'u untuk mencapai suatu tujuan, suatu maksud atas dasar hikmah dan kasih sayang serta lillah karena Allah Ta'ala. Mungkin ini ada kata-kata asing, dai dan mad'u. Dai itu sendiri berarti orang yang mengajak, orang yang menyeru suatu kebaikan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan mad'u adalah sasaran atau seseorang yang diajak agar dia menuju jalan yang benar. Selanjutnya adalah teori metode dakwah menuju Darussalam. Darussalam itu artinya kebaikan, kedamaian. Darussalam itu memiliki arti kedamaian. Di sini maksud dari metode dakwah menuju Darussalam adalah dakwah dijadikan sebagai seruan atau ajakan atau kesadaran atau mengubah situasi ke situasi yang lebih baik dan sempurna menurut ajaran Islam, baik terhadap pribadi sendiri maupun terhadap masyarakat sekitar ataupun orang lain. Pada dasarnya, dakwah dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi umat manusia, baik dalam kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat kelak. Jadi metode dakwah itu bertujuan untuk mencapai suatu kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan. Kurang lebihnya seperti itu. Kebahagiaan ini tentu tidak dapat atau tidak bisa dicapai manakala terjadi kerusakan di tengah-tengah masyarakat, baik ketidakadilan, kemungkaran, kejahatan, kemaksiatan lainnya. Jadi gunanya metode dakwah menuju Darussalam itu untuk mengajak semua orang menuju kebaikan dimanapun dia berada, kapanpun dan dimanapun.
sehingga dalam penyampaian dakwah diperlukan metode-metode dakwah yang akurat. Metode-metode dakwah yang akurat itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, metode dakwah al-hikmah. Dakwah al-hikmah ini dimaksud adalah suatu metode atau pendekatan komunikasi dakwah yang dilakukan atas dasar persuasif. Artinya dakwah di sini dilakukan tanpa adanya paksaan ataupun pemaksaan yang terlalu berlebihan, yaitu dilakukan dengan kejahatan ataupun lainnya. Yang kedua, ada metode dakwah al-mau'izatil hasanah. Secara bahasa, mau'izah hasanah terdiri dari 2 kata bahasa Arab, yaitu mau'izah dan hasanah. Mau'izah berarti nasihat, bimbingan, pendidikan, dan peringatan, sedangkan hasanah itu baik ataupun kebaikan. Secara terminologi, mau'izah hasanah ialah nasihat atau peringatan yang membawa kebaikan. Jadi, metode dakwah al-mau'izatil hasanah ini metode yang dilakukan dengan cara nasihat, bimbingan, pendidikan, dan peringatan untuk suatu kebaikan bagi seorang itu sendiri. Yang ketiga, ada metode al-mujahadah bi allati hiya ahsan. Secara etimologi atau kebahasaan, al-mujahadah diambil dari kata bahasa Arab jadalah yang artinya memintal atau melilit. Dapat juga berarti berdebat, perdebatan, ataupun kata yang lainnya yang berhubungan dengan perdebatan. Kata jadalah dapat bermakna menarik tali guna menguatkan sesuatu, atau orang yang berdebat diibaratkan menarik dengan ucapan atau meyakinkan lawannya dengan menguatkan pendapatnya melalui argumentasi yang disampaikan. Al-mujadalah diartikan pula sebagai al-hiwar yang berarti bertukar pendapat yang dilakukan oleh 2 pihak secara sinergis tanpa adanya suasana yang mengharuskan lahirnya permusuhan di antara kedua belah pihak. Jadi seperti ini. Dakwah mujahadah bi allati hiya ahsan itu mengajak seseorang untuk menuju suatu kebaikan itu dengan cara menguatkan pendapatnya, menguatkan argumentasinya seseorang yang mengajak menuju kebaikan tanpa adanya salah paham ataupun permusuhan. Seperti yang dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ad'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasanah wajulatihim billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Surat An-Nahl ayat 125. Ayat ini, surat An-Nahl menjelaskan tentang menjadi sebagai penjelas bagi ayat sebelumnya, yaitu supaya mengikuti seruan Nabi Ibrahim. Yang dimaksud mengikuti seruan Nabi Ibrahim adalah menetapi agama Islam, karena agama Islam didasarkan pada ajaran-ajaran yang lurus sebagaimana ajaran-ajaran Nabi Ibrahim. Jadi surat An-Nahl ini itu sebagai penjelas dari surat-surat sebelumnya, di mana surat-surat sebelumnya itu menjelaskan tentang ajaran-ajaran Nabi Ibrahim,
tentang menepati agama Islam dan lain sebagainya. Oke, dilanjut. Implementasi metode dakwah dalam pendidikan. Implementasi itu artinya adalah pelaksanaan, penerapan, atau pertemuan kedua bermaksud mencari bentuk tentang yang disepakati. Sedangkan dakwah merupakan mengajak, menyeru, memanggil seruan atau permohonan dan permintaan. Jadi implementasi metode dakwah dalam pendidikan adalah pesan dakwah dalam dunia pendidikan yang berisi menyampaikan informasi ajaran Islam berupa ajakan berbuat baik dan larangan berbuat kemungkaran yang berfungsi sebagai kontrol sosial, koreksi terhadap pemahaman ajaran agama yang tidak benar, sikap dan tingkah laku menyimpang. Maka tujuan dakwah sendiri itu mengatasi permasalahan-permasalahan yang penting dan rumit yang dihadapi oleh umat, yaitu permasalahan-permasalahan yang menghambat terwujudnya masyarakat yang soleh, baik individual maupun sosial. Dengan menggunakan metode dakwah yang sesuai dengan ayat suci Al-Quran dan ajaran-ajaran para ulama-ulama terdahulu. Metode dakwah juga sangat penting diterapkan dalam dunia pendidikan, mengingat perkembangan zaman yang semakin menjadi-jadi. Para peserta didik yang kurang paham akan belajar agama, maka